kan waktu itu orang menyembelihnya sendiri, dia sendiri yang nyembelih. Kalau zaman sekarang orang titip sama panitia dua atau pihak kemudian masjid, sehingga dilihat kondisinya. Nah, jadi kita kembali ke cerita ini bahwa puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, termasuklah kafir Quraisy ketika itu orang Nasrani juga melakukan puasa pada 10 Asyura. Nabi Muhammad setelah dinobatkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah menjadi Rasulullah, masih sendiri puasanya. Lalu kemudian Nabi pindah ke Madinah. Sampai di Madinah, dia lihat orang Yahudi itu banyak yang puasa. Lalu ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian puasa sampai kau puasa di Yaumul Azim. Ini adalah hari yang sangat istimewa. Nadallahu fihi Musa wa aqrabu Fir'aun wa alihi. Hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkan Fir'aun dan seluruh kroninya. Wa Musa yasawm syukran lillah, dan Nabi Musa puasa sebagai bentuk tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar komentar Yahudi ini, Nabi mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding orang Yahudi. Kenapa Nabi bilang lebih berhak dibanding Nabi daripada orang Yahudi? Jawabannya, orang Yahudi itu sudah berubah akidah Islam. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, akidahnya sebenarnya sama, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zamannya Nabi Musa ada juga yang menyembah Musa Samiri, sehingga dianggaplah orang Yahudi tadi tidak lagi beragama Islam, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, anak aku di Musa, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa. Kenapa? Karena akidahku sama dengan akidahnya Nabi Musa. Lalu kemudian pada tahap ketiga, tadarus yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 Hijriah menyuruh Nabi Muhammad melakukan puasa Ramadan, sehingga puasa Muharramnya menjadi puasa yang sifatnya kalau mau puasa silakan puasa, kalau tidak puasa tidak ada masalah, tapi mengatakan anak sohimun, tapi aku berpuasa. Sehingga di tahap tadarus yang ketiga, awalnya puasa Asyura ini sangat dianjurkan, berubah menjadi sunnah biasa yang kalau mau dikerjakan silakan dikerjakan, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lalu kemudian masuklah pada tadarus atau tahapan keempat di akhir hayatnya. Saat itu sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, kita puasa Asyura ini kalau kayak gini aja, lama-lama dibilang kita mengikut Yahudi sama Nasrani. Kenapa? Karena sudah pernah terbukti begitu Nabi mengharap ke Baitul Maqdis, tempatnya orang Yahudi itu di Palestina gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu ibadahnya ngikut-ngikut kita. Sehingga itulah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Ka'bah. Maka dalam Quran dikatakan wa la tardu anka yahud lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kau mengikuti agama mereka. Maka dibuatlah perbedaannya, sehingga ketika sholat tidak menghadap Baitul Maqdis tapi menghadap ke Ka'bah. Ketika puasa tidak dikatakan hanya puasa Asyura saja, tapi disuruh untuk puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Itulah namanya dalam kajian di Mutari Tasri, tadarus bil tasri namanya. Step-step atau tahapan-tahapan dalam penetapan syariat. Jadi ada 4 tahapan penetapan syariat puasa Asyura. Pertama, Nabi masih puasa sendiri. Yang kedua, Nabi mengajak para sahabat
sudah saya katakan, para ulama sepakat bahwa puasa Asyura itu adalah sunnah. Jadi puasa Asyura hukumnya adalah sunnah. Kenapa puasa Asyura ditetapkan menjadi puasa yang sunnah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutin melakukannya, walaupun pernah juga ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi maka dikatakan dia sunnah. Nah, dalam kajian ilmu mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Nihayatul Muqtad, sunnah itu terbagi tiga. Ada sunnah haqiqah ma wazafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayati. Amalia sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa itu? Seperti sholat tahajud. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Itulah sunnah haqiqah, sehingga seolah-olah Nabi mewajibkannya. Satu riwayat bilang memang itu diwajibkan sama Nabi sholat tahajud. Nah, ada yang kedua sunnah itu, sunnah namanya mustahab. Ma'alahu ahyana au amara bihi wa lam yaf'al. Amal yang sunnah yang kadang-kadang dibuat oleh Rasul, kadang-kadang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah puasa Asyura. Itu Nabi dulu melakukannya. Nabi pernah menyuruh saja tapi tidak melakukan. Apa itu? 9 Muharram dan 11 Muharram itu belum sempat dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ketiga namanya sunnah tatawwu. Sunnah tatawwu itu apa? Malam yang naklun dikhususi bal yusahu insani tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskannya, tapi ada orang yang memperbuatnya. Itulah orang yang puasa 1 Muharram. 1 Muharram yang tidak puasa itu sunnah tatawwu, dalil khususnya ada. Kalau di Muharram ini yang ada dalil khususnya adalah puasa Asyura, saum yaumi Asyura. Nah, sehingga dalilnya Nabi mengatakan hadza yaumul Asyura, ini adalah hari Asyura ya, walam yaktub illahu alaikum siyama, dan Allah tidak mewajibkan puasa atas kalian wa ana shaim, tapi aku puasa kata Nabi. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin puasa silakan puasa, siapa yang tak mau puasa tidak apa-apa, tidak puasa. Lalu pertanyaannya, apa keistimewaan puasa Asyura? Keistimewaan puasa Asyura adalah yang pertama, yukaffiru sanata allati qablahu, mampu menghapus dosa-dosa kita pada tahun sebelumnya. Nah, dosa apakah yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan puasa dosa kecil yang dihilangkan, dan menghilangkan dosa kecil yang dihilangkan. Ada yang bilang yang dihilangkan juga dosa besar. Cuma ittifaq para ulama, yang lebih sepakat para ulama menyatakan yang dihilangkan itu hanyalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil itu yang mana? Itulah berbohong, menceritakan aib orang lain, mengeluh, itu dosa kecil. Apalagi melihat sesuatu yang diharamkan atau yang makruhkan, itu adalah bagian dari dosa kecil, ya, tidak sampai kepada dosa besar. Kalau dosa besar harus diiringi dengan taubat. Yang kedua, apa keutamaan dari puasa Asyura yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 6 Juli, ya, tepatnya hari Minggu? Yang kedua adalah Nabi sangat bersemangat ketika ingin puasa pada hari Asyura. Kata Ibnu Abbas, "Ma'raitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi, seperti puasa yang dilakukan pada hari ini yang nilainya luar biasa. Illa hadzal yaum, yaum Asyura wa hadha syahru yani Ramadan, kecuali puasa Asyura dan puasa Ramadan. Artinya bahwa Nabi begitu
kalau kita puasa Asyura kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, lalu